Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik Bapak Ibu yang ada di gereja atau Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita bersyukur karena semua kebaikan Tuhan. Kita bisa bertemu di dalam saat teduh pemuritan. Mari siapkan hatimu bahwa ucapan syukurmu yang terbaik kepada Dia, sebab kasih Allah nyata dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Mari bersyukur kepada Dia. Haleluya. Terima kasih. Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Kasih-Mu mengalir, kami bersyukur. Oh, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, hanya Engkau yang layak, sebab Kau yang layak ditinggikan, dimuliakan. Haleluya Yesus. Kami muliakan, kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih. Mari setiap kita pagi hari ini katakan terima kasih atas kebaikan Tuhan. Ucapkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kebaikan-Mu, kasih setia-Mu menyertai hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Mari syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini mari kita berserah kepada Tuhan, sebab di dalam Dia ada harapan, sebab Dia Allah yang sanggup mengadakan apapun dalam hidup kita. Ajar ku mengerti segala rencana. Ajar ku berserah
Katakan sebab hanya Dia yang sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari nyatakan kebaikan Bapa. Katakan bahwa Yesus sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Ku sembah Dia, Bapa yang ajaib. Haleluya, haleluya. Ya ralabalaba ya syarara baba 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 baba. Ya rara baba 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 baba. Haleluya. Haleluya, percaya segalanya mungkin bagimu, tak ada yang mustahil, sebab kuasa-Mu tak terbatas. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, kami tinggikan. Ya
Haleluya. Yesus kami sembah, kami tinggikan namamu, sebab hanya Kau yang layak. Haleluya. 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 Sembah namamu Tuhan, tinggikan namamu, agungkan muliakan namamu, Bapa yang ajaib, Bapa yang setia. Haleluya. Haleluya. Ya ralaba laba 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 laba. Ya haleluya, kami tinggikan, kami sembah. Haleluya. Sebab tiada Allah yang lebih besar daripada Engkau. Tiada Allah yang lebih setia daripada Engkau. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kami punya Allah yang begitu setia dalam hidup kita, yang begitu mengasihi hidup kami apapun keadaan kami Tuhan. Engkau tetap setia Tuhan. Yesus Tuhan. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari sama-sama katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Mari nyatakan Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sebab Kau kekuatan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
percaya bahwa kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Sebab Dia satu-satunya harapan dalam hidup kita. Sebab Dia satu-satunya Allah yang setia dalam hidup kita. Mari pagi hari ini dimanapun engkau berada, angkat tanganmu, nyatakan kepada Tuhan bahwa Engkaulah kekuatan kami. Amen. Di dalam keadaan apapun Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus. Mari dengan iman katakan bersama-sama. Ya Yesus. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Allah yang setia, kasih-Mu terbukti, kebaikan-Mu nyata. Ya rala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala ya sih. Ya Allah yang setia, Bapa yang tak pernah tinggalkan. Haleluya. Ya rala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Engkau Allah Immanuel, setiamu melebihi apapun, kasih-Mu selalu menyatakan terima kasih. Ya rara bala 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 baya ya baba 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 baba. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang melebihi kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah, sembah Dia Sang Raja. Kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Haleluya. Allah yang setia. Ya haleluya, haleluya, haleluya. Sumber pengharapan, sumber kekuatan. Bala 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 bala.
Rasakan bahwa kasih Allah mengalir dalam hidup. Percaya bahwa setiap kebaikannya akan terus dinyatakan dalam hidup kita. Yang memberi kekuatan dalam hidup kita, yang memberikan sukacita, memberikan penghiburan dalam setiap kesesakan kita. Haleluya. Sebab di luar Dia kita tidak ada apa-apa. Kita hanya seorang ciptaan yang terbatas, tetapi kasih kuasa-Nya tak terbatas dalam hidup kita. Mari minta supaya Dia terus menyertai. Haleluya. Sebab tanpa Dia kita tidak bisa dapat hidup. Haleluya. Ini kami Tuhan, orang yang penuh dengan kelemahan. Tolong Tuhan, pegang terus hidup kami Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari sekali lagi katakan, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari nyatakan, berserah kepadanya. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari dengan iman lebih lagi katakan, oh Yesus, pegang erat tanganku. Sebab kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Sebab di luar Engkau kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Oh Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau
ada kesembuhan dalam setiap kelemahan tubuh kami. Sebab di dalam Engkau ada sukacita di dalam setiap kesesakan kami. Haleluya. Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan. Pagi hari ini kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami Tuhan. Kami percaya dalam setiap doa ada kuasa, ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Pagi hari ini doa akan dipimpin oleh Bapak Handoyo Koye. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati untuk datang pada Tuhan di pagi ini. Haleluya, haleluya. Bapa, kembali kami datang padamu pagi ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat semuanya Tuhan. Engkau begitu luar biasa, kasih-Mu tidak terbatas Tuhan untuk hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang patut kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan. Tuntun hidup kami untuk selalu setia pada Engkau Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami percaya firman-Mu menjadi rema di hidup kami Tuhan. Tuhan, kami membawa doa-doa pokok kami pagi ini Tuhan. Kami berdoa untuk Gereja Efrata Tuhan. Kami percaya Gereja Efrata ini menjadi wadah kami untuk selalu melayani Engkau, untuk selalu mencari jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya Gereja Efrata ini menjadi berkat buat setiap orang Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Tante Trivena selaku gembala penasihat kami di hari tuanya. Kami percaya Engkau selalu memberikan roh hikmat marifat Tuhan. Engkau berikan berkat kesehatan yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tante Trivena akan terus menjadi berkat buat keluarganya, buat setiap kami, buat jemaat Efrata Tuhan, dan menjadi panutan setiap kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami Bapak Handoyo Lim dan keluarga Tuhan. Engkau selalu sertai pelayanannya Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa, Engkau berikan roh hikmat juga Tuhan. Kami percaya melalui Pak Handoyo Lim bisa menjadi berkat buat setiap jemaat Efrata, membawa gereja Efrata mengalami revival Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan yang ada di Efrata, biarlah mereka melayani dengan luar biasa, mengembalakan jiwa-jiwa jemaat di Efrata dengan luar biasa. Engkau pakai setiap pelayanan mereka, Engkau berikan semangat yang luar biasa Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk para pengurus Gereja Efrata Tuhan. Engkau selalu berikan roh hikmat, semangat Tuhan, agar kami semua pengurus Efrata bisa mengemban tugas dengan penuh semangat Tuhan. Engkau menjadi tuntunan setiap kami, Engkau menjadi penyemangat setiap kami untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk tim MMM Tuhan. Biarlah melalui MMM ini menjadi wadah kami untuk selalu melayani Engkau, selalu melayani jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa pokok kami Tuhan. Kami percaya Tuhan doa-doa kami Engkau dengarkan. Kami percaya Tuhan firman Tuhan pagi ini menjadikan kami semakin mempunyai roh yang hidup, iman yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami imani bersama-sama. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita berjumpa kembali pada saat teduh pemuritan. Pada pagi hari ini saya akan mau menyampaikan pesan Tuhan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari di tempat ini maupun yang menyaksikan melalui live streaming, bahwa puasa mematahkan ikatan dosa Bapak Ibu. Mengapa?
puasa bisa mematahkan ikatan dosa. Dan pada pagi hari ini kita akan mau belajar bersama bahwa apa sih manfaat dalam berpuasa. Apakah puasa itu hanya untuk rutinitas saja, atau puasa itu untuk mengecilkan badan, atau untuk menyembuhkan sakit yang ada dalam diri kita. Tapi puasa itu memiliki banyak makna Bapak Ibu, memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Ya. Apa tujuan puasa? Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya bahwa apa sih tujuan puasa? Kenapa kok orang Kristen juga berpuasa? Bukannya puasa itu dilakukan oleh tetangga kita, tapi kenapa kok banyak kan orang Kristen juga melakukan puasa? Makanya banyak orang yang bertanya-tanya bahwa kenapa kok Kristen berpuasa? Itu kan tidak seharusnya. Emang di kita pengikut Tuhan, umat yang beragama Kristen tentunya tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi ada hal-hal tertentu mengapa kita perlu namanya berpuasa Bapak Ibu. Ya, tujuan puasa ialah merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan ada sebagian orang menggunakan puasa untuk menghadapi masalah yang berat. Kenapa di saat kita berpuasa kok menghadapi masalah berat kok kita harus berpuasa? Harusnya sih kalau menghadapi masalah berat ya harus dijalani aja kan, bukannya harus berpuasa. Di saat kita berpuasa, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau menyerahkan hidupan kita kepada Tuhan. Ya biarlah Roh Kudus yang menyertai kita. Dan kita tidak perlu khawatir di saat kita mau merendahkan diri kita mau mengikis dekingan kita. Dan saat kita mau merendahkan hati kita, Tuhan akan bekerja atas kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa kita udah nggak tahu nih jalan apa yang harus saya hadapi. Saya melakukan masalah saya begitu berat bahwa saya mengalami masalah ini, tetapi tidak ketemu dengan titik temunya. Saya bertanya kepada ini, bertanya dengan teman saya, tetapi tidak ada solusinya. Akhirnya masalah saya nggak kunjung selesai. Masalah saya tetap selalu berat. Ataupun ada Bapak Ibu atau saudara-saudari yang memiliki terikatan dalam dosa, yang sekuat tenaga kita lakukan, tetapi dosa itu tidak bisa lepas dari kita. Akhirnya kita anggap bahwa aku nggak bisa apa-apa nih. Aku melakukan segala sesuatu dengan kekuatanku sendiri, nggak mampu. Di saat kita berpuasa, kita menundukkan diri, kita bisa terlepas dari ikatan itu, terlepas dari ikatan masalah, terlepas dari ikatan-ikatan segala dosa yang ada dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Nah, kita mau belajar dari Nabi Esra Bapak Ibu. Masih ingat Esra waktu dia membawa orang-orang Lewi untuk menyisiri sungai Ahawa Bapak Ibu. Nah, dan di situ Esra sangatlah ketakutan. Dia membawa anak-anak kecil, membawa harta yang sangat banyak. Dia membawa banyak orang-orang Lewi. Dia merasa ketakutan bahwa bagaimana di saat aku berjalan menyusuri sungai ini. Dan waktu yang ditempuh Esra dan para pengikutnya yaitu selama 4 bulan lamanya. Dia takut bahwa bagaimana di saat aku berjalan dengan pengikutku, orang-orang Lewi, nanti aku dihadang. Bukan karena akunya yang takut dihadang, tapi aku membawa harta. Dan aku juga membawa anak-anak kecil. Bagaimana aku bisa selamat untuk menyisiri
sungai ini. Akhirnya apa? Ezra memutuskan untuk berpuasa dan mengajak untuk umat-umatnya itu untuk berpuasa. Dan di ayat 8 ayat 21 mengatakan, kemudian di sana di tepi sungai Hawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Mereka membawa banyak harta di situ, Bapak Ibu. Kalau kita bisa bilang dia membawa sebuah emas yang banyak, berkeping-keping. Dan di saat dia menyisiri sungai itu, banyak orang-orang yang sudah tahu bahwa nanti dia akan melewati situ dan dia akan dihadang. Bagaimana di saat kita, Bapak Ibu, memiliki ketakutan itu? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Apakah kita akan takut? Apakah kita akan tetap maju untuk menghadapi ketakutan itu, untuk menghadapi masalah itu, ataupun kita mundur dan tidak percaya kepada Tuhan sama sekali? Dan ayat 22 mengatakan, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja, demikian tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Nah, mengandalkan pertolongan manusia atau mengandalkan kekuatan Tuhan? Dia mulai bimbang. Ini musuh udah menghadang nih, udah menghadang. Masa aku harus mengandalkan Tuhan? Mungkin dalam kehidupan kita udah berencana, udah memiliki masalah yang begitu berat, tapi Tuhan tidak kunjung tolong saya. Apakah saya harus mencari pertolongan manusia? Kadang kita tidak bisa mengenal Tuhan lebih baik, tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Makanya kenapa di saat kita memiliki masalah yang berat, perekonomian yang buruk, kita malah perginya ke orang-orang pintar. Bagaimana saya bisa kaya? Bagaimana saya bisa sembuh dari sakit ini? Karena dia orang yang tidak percaya akan Tuhan. Tuhan akan tolong dia nggak percaya. Tentu Ezra bisa minta tolong kepada raja untuk mengirimkan dia perlindungan, tentara maupun orang-orang berkuda untuk melindungi dia. Tapi apa yang Ezra lakukan? Tapi Ezra meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia mengatakan bahwa tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa di saat kita memiliki masalah, datang sama Tuhan, Dia akan mencari kita. Dia akan marah jika engkau tidak melibatkan masalahmu itu kepada Dia. Akhirnya apa? Ezra benar-benar percaya bahwa Tuhan akan tolong dia. Tuhan akan tolong dia untuk bisa selamat melewati sungai itu. Dia nggak takut apapun yang dihadangnya. Dia nggak takut karena apa? Tuhan tahu Tuhan akan jaga dia, Tuhan akan lindungi dia. Jangan sampai kita punya masalah, akhirnya kita malah pergi meninggalkan Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan kita ujian yang membuat kita akhirnya down. Tuhan nggak cinta sama saya, Tuhan malah benci sama saya ternyata. Buktinya saya malah dikasih masalah seperti ini. Akhirnya ya udahlah, nggak Tuhan-Tuhanan, cuma juga ikut Tuhan. Bukannya masalah tambah berhenti, bukannya masalah selesai, malah tambah banyak. Akhirnya udahlah, tinggalkan Tuhan, cari pedukunan, cari orang-orang pintar supaya masalah perekonomiannya bisa lepas, ataupun orang-orang yang sedang terikat, misal dalam pornografi.
terikat dalam film-film yang nggak benar, ataupun terikat dalam mabuk-mabukan, atau terikat dengan rokok. Di saat engkau pengen lepas, tapi rasanya kayak aduh nggak enak banget, aku udah melakukan hal yang Tuhan mau, tapi kenapa saya nggak kuat? Yaitu kamu harus puasa, kamu harus mengikis daginganmu. Memang di saat kita mengikis dagingan itu nggak mudah, sangat susah. Ibaratnya seperti kita memberikan makanan kepada dosa kita. Dosa itu akan makin kuat. Di saat kita tidak memberikan makanan kepada dosa kita, semakin lama semakin lemah dosa itu. Memang di saat kita terikat dalam dosa, itu rasanya sangat sakit dalam diri kita. Rasanya ingin dosa itu dimakani terus. Ingin memberikan makan kepada dosa itu terus. Rasanya aku pengen memberikan makan kepada dosa itu. Tapi di saat kita nggak memberikan makan, rasanya badan itu nggak enak rasanya. Seperti orang yang terikat oleh narkoba. Benar Bapak Ibu, dan saya pernah merasakan seperti itu. Saya sakit dan mengganggu hidup saya. Tapi saya mau belajar bahwa saya nggak sempurna. Tapi saya mau belajar bahwa saya nggak mau memberikan makanan itu kepada dosa saya. Cara untuk melepaskannya, jangan pernah memberikan makanan kepada dosa. Tinggalkan jauh-jauh. Tetap berpikir positif bahwa saya tidak akan pernah menyentuh dosa itu lagi. Bagaimana caranya? Puasalah. Saat kita puasa, Tuhan akan bekerja atas kehidupan kita. Tuhan akan tolong. Karena di saat kita puasa, kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang atur tubuh kita. Biarlah Tuhan yang atur diri kita. Di saat Esra benar-benar mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi? Esra 8 ayat 23 mengatakan, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Tuhan tolong dia. Tuhan mengabulkan permohonan apa yang dilontarkan oleh Esra. Ini gak main-main Bapak Ibu, gak main-main. Kalau kita benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, engkau percaya akan Tuhan, Tuhan akan mengabulkan doa kita, mengabulkan permohonan yang kita alami. Tuhan akan membebaskan engkau dari ikatan-ikatan dosa yang mengikat hidupmu, yang membuat engkau nggak sadar menghabiskan banyak waktumu dengan hal-hal yang sia-sia, yang akan membuat kamu memiliki jalan keluar terbaik untuk masalahmu yang Bapak Ibu alami sekarang ini. Kita percaya bahwa Tuhan mampu menolong hidup kita. Seperti Esra, dia percaya bahwa Yesus, bahwa Tuhan akan mencari dia, akan selalu mengontrol dia, dan tidak akan pernah melepaskan pandangannya sekalipun untuk tidak melihat Esra. Amin Bapak Ibu. Nah, itu ialah freedom, kebebasan. Di saat kita sudah melakukan puasa dan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan kita percaya akan Tuhan dan menyerahkan hidupan kita, biarlah Tuhan yang mengontrol hidup kita. Kita akan terlepas dari belenggu itu. Kita akan bebas dari borgol yang terikat dalam diri kita, seperti yang ada di gambar ini, bahwa dia terikat borgol atau akhirnya terlepas dari dosa yang ada dalam dirinya. Nah, dan yang terakhir ialah improve yourself, ubah hidupmu, ubah kebiasaanmu. Di saat engkau jatuh dalam dosa karena engkau sering bergaul dengan orang-orang yang tidak membuat engkau membangun dengan baik hidupmu, tinggalkan. Jangan sampai pergaulanmu yang baik akan rusak karena kamu berteman dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, ataupun engkau yang terikat dalam pornografi.
ya engkau harus melakukan aktivitasmu yang baik. Jangan sering menyendiri ataupun orang yang terikat dengan rokok. Jangan engkau selalu membayang-bayangkan bahwa enaknya merokok seperti apa ya. Aku udah lama nggak merokok, aku pengenlah coba sekali-kali. Ataupun ini tentu terakhir kali aku merokok, aku mau beli rokok yang banyak dan besok aku mau merokok, dan besok aku nggak mau merokok lagi. Jangan melakukan seperti itu. Ubah pemikiran kita, ubah mindset kita, ubah hidup kita, ubah benar-benar kebiasaan kita. Kalau kita mau berubah, jangan sampai kita membuat kebiasaan yang baik kita hilang. Nah, kita percaya bahwa Tuhan mampu mengubah hidup. Tuhan gak pernah lelah. Meskipun engkau sering meninggalkan Tuhan, Tuhan gak pernah tinggalkan engkau. Tuhan tidak pernah benci sama engkau. Tapi aku sering jatuh dalam dosa. Aku mau ketemu Tuhan, aku rasanya kayak malu. Aku merasa aku gak layak. Seberapa kali engkau jatuh dan engkau kembali lagi, Tuhan tetap terima engkau. Tuhan tidak pernah benci dengan engkau, tapi malah kebanyakan manusia benci kepada Tuhan. Di saat kita mengasihi Dia, engkau gak akan pernah melakukan apa yang Tuhan gak suka. Ayo belajar, jangan pernah takut untuk ketemu Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan segala perjuanganmu di matanya. Meskipun engkau udah beribu-ribu kali kau jatuh, engkau datang sama Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Tuhan mengerti segala usaha untuk mau berubah. Improve yourself. Amin Bapak Ibu. Saya akan membawakan pujian, supaya pujian ini menguatkan hati kita bahwa Tuhan turut bekerja atas kehidupan kita, dan Tuhan tidak akan pernah lelah untuk membuktikan janji. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita awali minggu ini dengan doa. Bapa, terima kasih buat pimpinanmu, buat kesempatan menyembahmu pada hari ini. Tuhan melihat, Tuhan memberkati semua anak-anakmu yang bertugas, tim pria yang sudah melayani kami. Tuhan memperhitungkan semuanya. Juga hambamu, Saudara Yoses sudah share firman. Tuhan mengurapi biar hidupnya semakin naik dan semakin naik bersama Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan melawat minggu Paskah ini. Biarlah kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin disucikan, dimurnikan, karena Yesus menebus hidup kami, membawa kemenangan dalam hidup kami. Kami masuki hari ini dan minggu ini dengan sukacita. Kami minta berkah-Mu tercurah.
Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat, Tuhan memberkati.